Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dan apa yang kita kerjakan, kita lakukan pada hari ini benar-benar menjadi sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin saya sudah mengisi tentang sesuatu yang memang tidak mudah untuk saya jelaskan, yaitu tentang apa dan siapa tentang bid'ah. Jadi menjelaskan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak mudah, karena pertama memahaminya itu satu hal, dan memahamkan kepada orang lain itu adalah satu hal yang lain yang saya rasakan jauh lebih sulit daripada sekedar memahaminya. Dan bukan tidak mungkin apa yang saya jelaskan itu tidak difahami atau bahkan disalahpahami, sehingga setelah saya menjelaskan memang ada komentar-komentar yang tidak semuanya positif, ada yang sedikit negatif, tetapi semuanya itu saya anggap sebagai sesuatu yang wajar. Dan kritik-kritik tajam dari orang yang saya kenal dan tidak saya kenal itu saya coba untuk saya terima dengan lapang dada, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berharga untuk kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang seringkali menggelitik bagi saya. Kenapa kita ini selalu diuji, selalu dicoba dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang kadang-kadang berat sekali untuk kita jalani. Saya katakan, ya, berat atau tidaknya ujian itu bergantung pada kesiapan kita. Kalau kita siap untuk menerima segala macam ujian, ya semua terasa ringan. Jadi semua itu terletak pada sikap kita terhadap ujian yang kita alami dan kesiapan kita, baik kesiapan secara fisik maupun kesiapan secara mental spiritual. Dan kalau kita siap secara fisik maupun secara mental spiritual, dan bahkan dalam bahasa yang lain siap secara intelektual, dengan mudah kita lewati segala macam ujian itu. Memahami apa yang tengah diujikan oleh Allah pada diri kita itu satu hal, tapi menerima ujian itu dan kemudian menyikapi secara positif itu adalah hal yang lain yang kadang-kadang lebih berat. Kita mungkin pernah sakit, pernah tidak nyaman ketika bergaul dengan orang lain, karena interaksi kita dengan orang lain itu kan tidak selalu memuaskan diri kita dan bahkan memuaskan orang lain. Dan pada saatnya kita seringkali harus berbenah diri untuk menerima perlakuan orang lain, dan bahkan kita harus juga berbenah diri untuk bisa membuat orang lain itu nyaman dan menerima apa yang kita lakukan. Dan ini menyangkut kecerdasan kita, dan kecerdasan intelektual kita itu tidak cukup untuk kita pakai di dalam bergaul dengan orang lain. Diperlukan kecerdasan yang lain yang disebut kecerdasan sosial. Ya, orang berbicara tentang kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, saya menambahi saja ini, meskipun itu sebagai perluasannya saja, sekedar sebagai perluasan saja. Ada kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu seringkali muncul pada diri orang ketika orang itu terlatih untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan itu perluasan dari pemahaman saya terhadap apa yang saya baca tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, yang kita terjemahkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Karena memahami orang lain itu satu hal, kemudian mencoba agar orang lain itu memahami diri kita itu adalah hal yang lain, yang kedua-duanya sangat penting, sehingga ketika kita itu bergaul dengan orang lain dan bisa saling memahami itu nyaman. Tetapi ketika terjadi kesalahpahaman, ya jangankan dengan orang yang jauh dengan diri kita, yang dekat dengan diri kita pun akan menimbulkan masalah.
seorang suami yang tidak bisa saling memahami dengan istrinya itu bisa berakibat buruk. Bahkan terjadinya perceraian itu bisa terjadi sebagai akibat dari kesalahpahaman antara suami dan istri. Kesalahpahaman antara orang tua dan anak, antara guru dan murid, antara dosen dan mahasiswa itu juga bisa memunculkan sesuatu yang tidak nyaman. Apalagi ketika kita membangun persahabatan dengan banyak orang. Saya pribadi seringkali mengalami yang seperti itu, tetapi itu bagian dari cara Allah menurut saya untuk membuat kita semakin cerdas ketika bersikap terhadap siapapun dalam situasi apapun. Dan masuk situasi sekarang ini, di tengah situasi pandemik, di mana makhluk yang bernama COVID-19 itu dianggap masih ada, karena lebih banyak asumsi yang kemudian muncul, ya banyak orang yang resah, banyak orang yang gelisah, bahkan panik. Bahkan saya itu seringkali bergurau dengan orang lain. Bu, sekaranglah semuanya itu kita selesaikan bersama-sama supaya kita itu bisa nyaman gitu. Bahwa ada atau tidaknya virus yang disebut COVID-19 itu kan kita juga tidak sama-sama benar-benar tahu. Ya, apalagi saya ini orang awam. Yang namanya virus saja saya membaca berkali-kali juga belum paham apa siapa itu. Pengenalan saya terhadap virus juga sudah saya coba untuk saya kenali dengan baik dalam tulisan-tulisan yang dibuat orang, dan bahkan dialog-dialog tentang masalah, dan bahkan saya bertanya pada banyak orang, itu ternyata ya belum memuaskan. Dan pada saatnya saya masih gamang untuk bisa meyakini inilah yang harus saya ketahui dan saya yakini, dan menjadi sesuatu yang menjadi pijakan saya untuk bersikap dan berbuat sesuatu dengan tepat. Termasuk ketika saya diajak sholat masjid itu, saya pribadi gak ada masalah, tapi banyak orang yang tidak nyaman dengan apa yang saya lakukan, dan bahkan memberikan komentar-komentar yang menurut saya itu kurang proporsional, tapi biarlah semua lalu. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi hari ini kita akan mencoba untuk memahami ujian, cobaan, rintangan, hambatan yang seringkali terjadi, dan kalau kita itu menyikapi semuanya dengan sikap positif, anggap itu sebuah tantangan untuk lebih maju, untuk bisa membuat kita itu lebih baik. Termasuk yang ditulis oleh banyak orang tentang kita. Ini saya membaca tulisan yang terkait dengan fitnah akhir zaman. Dan beberapa kali memang saya ditanya tentang apa disebut fitnah akhir zaman itu, yang oleh sebagian ustaz, sebagian mubalik, sebagian khatib dan tokoh agama dijelaskan sebagai sesuatu yang menurut saya itu cenderung atau terkesan meresahkan. Karena apa? Mereka, para ustadz, para mubalik, para khatib dan tokoh-tokoh agama itu kadang-kadang terkesan, sekali lagi terkesan menakut-nakuti masyarakat dengan kisah ke zaman, dengan berbagai macam ilustrasi yang menakutkan. Padahal itu kesan yang diterima oleh orang. Dan tidak semuanya harus kita sikapi dengan seperti itu. Meskipun ujung-ujungnya di akhir penjelasannya para ustadz, para mubalik, para khatib dan tokoh-tokoh agama itu mengajak kita dengan penjelasan-penjelasan yang menyejukkan untuk menyikapi hal itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Karena yang namanya ujian itu akan selalu ada. Jadi fitnah dalam pengertian ujian atau cobaan dari Allah itu akan selalu ada. Nah, disinilah saya pahami para jamaah seringkali tidak bisa memahami isi ceramah para ustadz itu secara utuh, dan bukan tidak mungkin bisa merasa resah dan gelisah dengan pemaparan dari ceramah-ceramah itu. Tetapi bagi para jamaah yang bisa memahaminya secara utuh, justru penjelasan-penjelasan dari para ustadz itu akan semakin mencerahkan dirinya, dan bahkan membuat para jamaah merasa tenang dengan pemaparan yang dijelaskan oleh para ustadz, para mubalik, para khatib dan tokoh-tokoh agama itu, karena dia bisa memahaminya secara utuh. Substansinya mereka pahami, sehingga mereka justru mendapatkan pencerahan dari pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh para ustadz itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,
Sebenarnya ketika kita cermati gejala-gejala yang mengisyaratkan adanya fitnah akhir zaman yang dijelaskan oleh para ustadz itu, tidak seharusnya kita sebagai orang yang beriman merasa khawatir, merasa resah, merasa gelisah dan panik. Karena kita harus meyakini bahwa Allah itu akan selalu memberikan solusi atas persoalan yang kita hadapi, seberat apapun permasalahan itu, termasuk permasalahan COVID-19 ini. Saya dikatakan sebagai orang yang dablek karena saya merasa tidak ada sesuatu yang harus saya resahkan. Ya, bahwa COVID-19 itu bisa menyerang siapapun itu iya. Di rumah pun ketika kita mengunci diri ya tidak selamanya aman, karena kita tidak bisa steril dari semua orang yang berinteraksi dengan diri kita. Minimal istri saya, anak-anak saya, dan orang yang berinteraksi dengan saya itu kan tetap saja akan bertemu dengan saya, dan mereka juga tidak steril dari pertemuan dengan orang lain. Dan juga virus yang sangat kecil yang tidak terlihat dengan mata kepala itu juga bisa menyusup lewat mana saja dengan pola penularan yang bisa diduga oleh orang tetapi tidak bisa dipastikan. Di kasus-kasus yang merebak itu kan sesuatu yang bisa kita baca bahwa ternyata dimanapun dan kapanpun semua orang bisa terkena apa yang disebut dengan virus COVID-19 itu. Dan ketika saya mencoba untuk mencermati penjelasan dari pakar yang saya anggap lebih mengerti daripada diri saya, ternyata kekhawatiran yang berlebihan itu justru membuat kita rentan untuk terinfeksi virus itu dan kemudian lemah sebagai akibat dari serangan virus itu, dan pada saatnya imunitas kita menjadi semakin rendah sehingga ketika kita terinfeksi atau terkena virus itu justru kita akan jadi semakin lemah sebagai akibat dari sikap kita yang tidak tepat. Jadi semuanya itu harus kita hadapi dengan tenang. Karena apa? Ada Allah yang selalu akan hadir pada diri kita. Mari kita hadirkan Allah dengan zikir kita, sehingga kehadiran kita di hadapan Allah itu membuat kita selamanya iman. Kalau kita bicara kematian, ya jangankan kena virus, kenapa aja bisa mati kok. Ajal itu kalau sudah ditetapkan oleh Allah kan nggak bisa kita tunda. Kita percepat nggak bisa, kita tunda nggak bisa. Karena itu takdir dari Allah, dan kita harus yakin kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun kita itu akan bisa mati. Itu aja yang membuat kita tenang. Dan itu yang selalu saya sampaikan kepada para jamaah, dan saya yakinkan kepada diri saya, biarlah kematian itu menunggu diri kita dan akan menjemput diri kita di saat yang kita sendiri tidak pernah tahu dengan cara apa Allah mencabut nyawa kita. Tapi yang penting sekarang ini kita harus berani hidup untuk mempersiapkan kematian kita, dan kita tidak usah takut mati. Kalau orang itu takut mati, nggak usah hidup, karena pada akhirnya orang akan mati. Kalau mau takut mati, ya nggak usah hidup. Kalau nggak berani hidup, ya sudah mati saja. Ini kata para kiai yang seringkali saya cerna. Sederhana tapi penuh dengan hikmah. Ada ibrah di situ. Baik, kita teruskan. Kita harus ingat bahwa di akhir zaman, ya, akhir zaman itu kapan kita juga tidak tahu. Kita anggap saja sekarang ini akhir zaman lah gitu. Bahwa di akhir zaman itu digambarkan oleh para ulama merupakan masa yang penuh dengan fitnah, dengan cobaan, dengan ujian yang mungkin sangat berat, sebagaimana yang tersebut misalnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa kita lacak dan kita baca, kita cermati. Kebetulan beberapa hari ini saya mencoba mencermati beberapa hadis Nabi yang saya coba untuk saya telaah dengan telaah yang lebih serius. Dan bahkan dalam bacaan saya terhadap ayat-ayat Al-Quran, dari waktu ke waktu itu saya punya pemahaman yang sedikit banyak berbeda dengan pemahaman saya dulu sewaktu saya membaca dengan serampangan. Kalau kita mati, wah, luar biasa. Bahkan yang disebut sebagai ayat-ayat yang pendek, yang saya kita baca misalnya surat Al-Asr, surat Kautsar, itu kita baca dengan cermat, di dalamnya banyak pelajaran yang saya kita. Nah, sekali lagi, di dalam kajian-kajian hadis yang pernah saya lakukan, saya temukan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memperingatkan kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis yang semua berasal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dinyatakan begini. Beliau Abdullah bin Umar itu berkisah, kunna
inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qu'udan. Jadi diceritakan kami itu pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu memang terkesan bahwa Rasulullah dan para sahabat itu menikmati. Lalu dikatakan fadzakara fitan. Nah, oleh Abdullah bin Umar diceritakan bahwa Rasulullah menyebut ya, mengatakan sesuatu yang dia katakan sebagai fitnah. Nah, fitnah di sini ini saya pahami sebagai ujian yang bisa berarti chaos atau kekacauan. Dan bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Umar, fa'aktsara dzikraha hatta dzakara fitnatal ahlas. Akan Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah itu menuturkannya dengan sangat panjang lebar, sampai beliau menyebutkan sebuah istilah yang dikenal dengan sebutan fitnatul ahlas. Fitnatul ahlas itu nanti bisa kita jelaskan. Apa yang disebut fitnatul ahlas? Lalu disebutkan di dalam hadis itu, faqal ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlasi. Diceritakan pada waktu itu ada seorang yang bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, apa yang disebut dengan fitnatul akhlas itu? Jadi ada kemudian kata beliau, apa yang disebut dengan fitnatul akhlas itu? Qala Rasulullah menjawab pertanyaan itu dengan pernyataan, dengan kata-kata begini. Hiya fitnatu harobin wa harobin. Jadi ada penjelasan yang dikatakan oleh Rasulullah, hiya, maksudnya fitnatul akhlas itu adalah fitnatu harobin wa harab. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fitnatul akhlas itu adalah fitnah pelarian dan fitnah peperangan. Jadi fitnah pelarian dan fitnah peperangan. Nah, apa itu nanti kita jelaskan kalau kita mau mencari tahu tentang itu. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Lalu dikatakan oleh Rasulullah menurut Abdullah bin Umar, "Tsumma fitnatus sarra." Dikatakan ada fitnah yang disebut fitnatus sarra, yang kemudian dijelaskan dakhaluha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni innama wali yal muttaqun. Dikatakan innama waliyal muttaqun. Ini penjelasannya seperti yang nanti saya coba untuk saya jelaskan. Jadi katakan innama waliyal muttaqun thumma yastarikhun nasu ala rajulin ka warikin ala dilai. Yang kedua itu dinyatakan oleh Rasulullah yang disebut dengan fitnah sarra, yang dijelaskan kemudian oleh Rasulullah, yang kerusakannya muncul dari bawah kedua kaki seorang laki-laki dari ahli baitku. Dia mengira bahwa dia itu tentara masuk golonganku, padahal dia itu bukan dari golonganku. Karena waliku, maksudnya orang-orang yang menjadi teman setiaku, itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Rasulullah kemudian mengatakan, kemudian manusia itu orang-orang bersepakat mengikuti seorang laki-laki sebagaimana bersatunya pangkal paha. Ini metafor yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian dikatakan di dalam hadis itu, summa fitnatud duhaima la dada'u ahadan min hadhil ummati illa latamathu latmatan. Fa idza qila in qata'at tamadat yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsikan hatta yasala ustataini usnain la nifaqa fihi wa fustatu nifatin la imana fihi idza kana lakum fantadiru
dajjala minal yaumi al-ghadin. Nah, ini yang menyatakan oleh Rasulullah, itu pernyataannya lebih melengkapi. Kemudian ada fitnah yang ketiga yang namanya fitnah duhaima, yang dikatakan oleh Rasulullah yang tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali menimpanya. Kalau ada berita fitnah itu beritanya semakin melebar. Jadi ada fitnah duhaima di mana tidak ada orang yang tidak tertimpa dari fitnah ini. Bahkan kalau ada berita bahwa fitnah itu terhenti, justru kenyataannya semakin melebar. Yang saat ini seseorang pada pagi harinya dalam keadaan mukmin, kemudian sore harinya berada dalam keadaan kafir, sehingga orang-orang itu berakhir dengan dua golongan. Jadi manusia pada waktu itu terkelompok di dua golongan, yaitu golongan orang yang beriman yang sama sekali tidak menyimpan kemunafikan, golongan orang-orang munafik yang sama sekali tidak mempunyai keimanan. Nah, Rasulullah kemudian menyatakan dengan simpulannya, jika kondisinya sudah seperti itu, maka tunggulah Dajjal semenjak hari ini atau esok harinya akan datang. Jadi tinggal tunggu datangnya Dajjal. Nah, tentang Dajjal itu nanti kita bahas dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh misalnya Imam Ahmad. Nanti bisa kita baca. Di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Ahmad meriwayatkan pada juz 2 halaman 133, hadisnya nomor 6168, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud juz 4 halaman 94, hadisnya hadis nomor 4242, dan semua berasal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwa hadis ini menjelaskan tentang 3 macam fitnah akhir zaman. Jadi kita akan diuji dengan fitnah akhir zaman yang macamnya atau ragamnya itu ada 3 macam. Jadi kalau tadi saya katakan ada chaos, ada kekacauan, itu ada 3 macam kacauan. Yang pertama itu yang disebut fitnah al-akhlas, yang kedua as-sarra, yang ketiga tuhaima. Nah, kita coba kita urai. Yang pertama, apa yang disebut fitnah al-akhlas? Fitnah al-akhlas itu apa? Fitnah al-akhlas itu ada fitnah, kejadian, peristiwa atau gejala yang dimunculkan dengan banyaknya pengungsian dan banyaknya perampasan harta dan banyaknya nyawa yang melayang. Jadi di situ ada pembunuhan, ada perampasan harta, ada pengungsian. Nah, sekarang kita lihat itu. Ada enggak pengungsian yang masif? Kasus Rohingya misalnya. Kasus Rohingya itu kan kasus di Myanmar yang sebenarnya sampai sekarang masih terjadi. Kemudian kasus pembunuhan, perampasan harta itu terjadi di mana-mana. Nah, kebencian etnis atau juga yang disebut sebagai kebencian etnis yang bermuatan agama itu bisa terjadi. Sehingga orang-orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, dan antar golongan itu bisa saling membenci, sehingga orang-orang yang berada dalam tekanan karena powerless, karena tidak berdaya, itu harus mengungsi. Dan ketika punya harta, itu harta mereka juga terampas oleh orang-orang yang powerful, yang sangat kuat. Dan bisa jadi nyawa itu melayang, pembunuhan itu terjadi. Kalau ada orang yang mengatakan ada pembunuhan massal, ya, istilahnya macam-macam itu. Ada pembunuhan massal, itu ya istilahnya nggak usah kita bahas ya. Itu bisa terjadi sebagai akibat dari kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kuat terhadap orang-orang lemah. Di mana ada kelompok yang betul-betul powerful menindas orang-orang yang ada posisi powerless di situ. Demikian juga negara-negara yang adik kuasa disebut sebagai negara yang superpower, itu kalau mereka arogan bukan tidak mungkin juga akan menindas negara-negara kecil, sehingga banyak orang yang mengungsi, banyak orang yang terampas hartanya, banyak orang yang mati sebagai akibat dari kezaliman yang dilakukan oleh penguasa-penguasa di negara itu. Nah, ini yang disebut dengan fitnatul akhlas. Yang kedua yang disebut fitnatul sarra.
Nah, fitnatus syara itu di dalam kajian hadis, dalam kitab syara itu dijelaskan ada 3 macam. Yang pertama kios atau kacauan karena perebutan sumber daya alam misalnya. Kita nggak usah menyebut tempat ya, nanti malah repot itu, karena betapapun sebutan itu akan memunculkan sesuatu yang mungkin saja disalahpahami. Tapi perebutan sumber daya alam itu kan akan terjadi di mana-mana. Atau yang kedua, chaos atau kacauan yang membuat orang-orang yang membenci atau musuh-musuh itu senang. Misalnya kacau yang sebenarnya itu terjadi karena dibuat atau by design oleh orang. Misalnya sekarang kita melihatnya di Indonesia itu ada istilah SARA. Soalnya SARA itu kalau di manage itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Tapi ketika dipertentangkan dan disikapi dengan sikap yang tidak baik, tidak tepat, ya akan memunculkan chaos. Misalnya kerusuhan antar suku. Itu membuat orang lain bisa senang karena apa? Mereka bisa mengeruk keuntungan di dalam kekacauan itu. Kerusuhan yang terjadi antara orang-orang yang berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, dan berbeda golongan itu bisa membuat orang lain itu senang karena memang itu diciptakan. Jadi ada rekayasa yang memang diciptakan orang, dan pada saatnya kekacauan itu akan memunculkan sesuatu yang menyenangkan kelompok ketiga di luar orang-orang yang sedang rusuh itu. Nah, lalu yang ketiga, fitnatus syara itu bisa berarti kekacauan atau chaos yang terjadi karena kebencian dan karena sakit hati. Ini bisa terjadi bukan karena tindakan perseorangan, bisa terjadi karena komunitas-komunitas tertentu yang melakukan sesuatu yang kemudian membangun kebencian dan sakit hati kelompok atau komunitas lain. Dan kalau diluaskan itu bisa terjadi antar bangsa. Jadi kebencian dan sakit hati antar bangsa. Jadi sekarang misalnya kebencian etnis itu dimunculkan ya misalnya. Sehingga orang bisa sakit hati sebagai akibat dari kebencian-kebencian yang dimunculkan. Etnis apapun terhadap etnis apapun, dimanapun dan kapanpun itu bisa terjadi. Dan yang seperti itu bukan tidak mungkin terjadi by design, ada rekayasa. Bukan terjadi secara natural. Ya, di Indonesia ini kan ada bermacam-macam suku, agama, ras, dan golongan yang bisa jadi itu dibenturkan. Nah, pembenturan seperti itu kan akan melahirkan chaos. Nah, kalau terjadi kebencian antar suku, antar kelompok tertentu di dalam agama tertentu dan ras tertentu serta golongan tertentu, dan membuat mereka juga sakit hati sebagai akibat dari perlakuan dari golongan lain, dari orang-orang dari kelompok agama, suku, dan ras yang lain, itu akan mengakibatkan kekacauan yang bisa terjadi dan sulit untuk didamaikan, karena kalau sudah pada level dendam itu akan lebih sulit lagi. Saya masih ingat dulu kekacauan di Kalimantan, itu kekacauan antar kelompok etnis tertentu atau suku tertentu, atau kekacauan yang ada di belahan dunia lain misalnya ya, di Cina ada kelompok Uighur yang itu tidak mudah untuk diselesaikan karena ada kebencian-kebencian etnis yang membuat orang lain itu bisa sakit hati karena disakiti oleh orang lain, yang bisa terjadi dimanapun, dan kita tidak usah menyebut satu persatu, kita sudah bisa memahami, dan itu akan memunculkan fitnah yang dimakan fitnatus syarra. Nah, kemudian yang ketiga yang disebut fitnatut duhaima, fitnah duhaima, yang bisa diberi pengertian sebagai kesimpang siuran kebenaran yang akan menimpa semua orang yang terlibat di dalam sebuah konflik. Sekarang ini kan orang bisa tidak memiliki kejelasan tentang benar dan salah. Karena apa? Ada manipulasi kebenaran. Dan itu bisa terjadi karena sekarang ini mencari orang dan kelompok yang jujur itu tidak mudah.
intelektual pun tidak dijamin 100% bisa jujur. Kalau dulu pernah saya tulis ada yang namanya intelektual partisan, itu bukan tidak mungkin kemudian mereka akan berkata yang tidak benar atas nama apapun, karena apa? Mereka sudah tidak punya integritas. Dan kalau itu terjadi pada ulama, ada ulama yang disebut oleh Imam Ghazali misalnya sebagai ulama yang sangat terkenal, itu ulama yang bisa jadi menjadi penjilat karena lebih dekat kepada kekuasaan, di mana kepentingan-kepentingan duniawinya, kepentingan-kepentingan dunianya itu lebih diutamakan dari kepentingan akhiratnya. Mereka bisa lupa kepada Allah, ingat dunia, sehingga virus wahan itu bisa melekat pada diri mereka. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak mengatakan ulama itu akan bisa begitu, tetapi kemungkinan terjadinya persoalan itu kan akan sangat mungkin terjadi dimanapun. Nah, ulama itu kan sebuah predikat yang dilekatkan pada sekelompok orang dengan kriteria tertentu. Nah, termasuk intelektual. Saya tertarik pada apa yang diucapkan Rocky Gerung. Tidak semua orang pintar itu bisa disebut intelektual, karena apa? Intelektual itu butuh integritas. Ada standar moral yang harus mereka miliki, sehingga kecerdasan intelektualnya itu tidak serta-merta akan mereka gunakan untuk melakukan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang mereka miliki sebagai hati nurani, atau dalam bahasanya Rocky Gerung itu akal sehat. Mereka tidak akan berkata yang menentang akal sehat mereka. Tapi sekarang bisa kita lihat, ada nggak orang-orang pintar yang keblinger, yang mengatakan sesuatu yang berseberangan dengan akal sehat mereka? Hanya ada karena kepentingan tertentu. Karena ada kepentingan tertentu, ya maaf, mereka harus mengatakan dengan kebohongan-kebohongan yang mereka kemas dengan kata-kata yang sangat indah. Naudzubillah min dzalik. Ini memang sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi, tetapi faktanya kan bisa kita lihat. Ada nggak kejadian seperti itu? Jadi saya katakan dalam bahasa saya, fitnatul akhlas, fitnatul syara, dan fitnatul daimah itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, pada siapapun. Kalau kita bicara pengungsian, perampasan harta, pembunuhan, bicara kekacauan yang diakibatkan oleh perebutan sumber daya alam, kekacauan yang terjadi karena rekayasa supaya musuh-musuh atau lawan politik itu terjerembab dalam lembah kehinaan, atau kekacauan-kekacauan yang terjadi karena kebencian apapun dan sakit hati, dan juga kekacauan yang terjadi sebagai akibat dari tersembunyinya kebenaran dikarenakan kejujuran itu sudah mulai redup, sehingga kebohongan-kebohongan itu menjadi sesuatu yang didemonstrasikan oleh banyak orang, dan karena itu kemudian kita akan sulit untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat yang bisa kita jamin kebenarannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketiga macam fitnah ini itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sosial kemanusiaan. Tidak hanya melulu pada persoalan sosial politik atau sosial ekonomi saja, tapi sudah masuk ke ranah budaya misalnya, dan bahkan masuk ke ranah sosial keagamaan. Itu hanya yang bisa saya sampaikan di sini. Saya katakan ya, sekarang ini kan hanya karena pandemi yang namanya COVID-19, antara orang yang sekarang tidak mau ke masjid dengan orang yang mau ke masjid saja kan menjadi tidak nyaman perhubungannya. Bisa saling menghujat, karena kedua-duanya menurut saya kurang cerdas di dalam menyikapi realitas seperti ini. Kalau saya ditanya, ya biarlah mereka yang ke masjid itu ke masjid dengan keyakinan mereka, dengan menjaga diri untuk tidak melakukan sesuatu yang berpotensi buruk. Sehingga bukan masjid yang harus kita kunci, tetapi bagaimana memanage mereka yang mau ke masjid itu dengan sesuatu yang membuat mereka itu tetap nyaman di masjid, karena mereka datang ke masjid dengan bersih diri, bersih jasmani dan rohani. Masjidnya juga bersih secara jasmani dan rohani, artinya secara fisik sudah bersih, dan secara spiritual juga bersih, sehingga orang-orang itu datang ke masjid dengan nyaman, tidak terusik. Karena apa? Semua berangkat dengan ikhlas karena Allah pertama. Yang kedua,
dengan cara-cara yang memang harus dilakukan dalam rangka untuk menjaga diri agar mereka tidak terkena dan mengenai orang lain. Artinya apa? Tidak memberikan dampak dan tidak terkena dampak dari apa yang dikhawatirkan yang disebut dengan virus corona itu. Karena kalau kita mau jujur, virus corona itu tidak hanya di masjid, di mana-mana juga mungkin ada dan orang bisa tertular dan menularkan dimanapun. Bahkan di pasar, di jalan, di supermarket, di swalayan itu lebih rentan daripada di masjid. Kalau kita mau jujur, tapi ya sudahlah karena memang terlanjur begitu ya monggo. Akan saya katakan orang yang menghujat orang yang di masjid itu kurang cerdas. Tapi orang yang di masjid yang harus marah, yang marah ketika dihujat itu juga kurang cerdas. Kalau saya ya biarkan aja sama-sama berjalan. Mengingatkan itu boleh, saling mengingatkan juga boleh, apalagi hanya dasarnya fatwa. Fatwa itu sekedar pendapat hukum yang boleh jadi ditentang, tidak disetujui, bahkan dilawan dengan perlawanan fatwa yang lain. Sekali lagi, saya pernah belajar tentang teori fatwa. Fatwa itu cuma pendapat hukum, bisa disetujui, bisa tidak. Dulu ada fatwa tentang rokok dan merokok. Yang tidak setuju banyak, dan yang tidak setuju kemudian melakukan tindakan yang bahkan sangat demonstratif. Ada fatwa tentang bunga bank itu haram. Lalu apakah semua orang Islam itu tidak berinteraksi dengan dunia perbankan? Ya enggak juga. Yang melawan fatwa itu ya masih banyak. Dan fatwa-fatwa lain masih banyak yang tidak efektif karena banyak di antara orang itu yang tidak sepakat dengan fatwa-fatwa itu. Fatwa misalnya di dalam dunia politik, fakta haramnya golput itu apa ditaati semua orang? Ya enggak juga. Yang golput juga masih banyak dan mereka meyakini bahwa apa yang mereka pilih itu sesuatu yang menurut mereka benar. Dan itu biasa saja di masyarakat. Termasuk fatwa sekarang ini, beragam fatwa yang berkaitan dengan COVID-19 nggak usah kita paksakan lah gitu. Kita sosialisasikan, ya. Kita mencoba untuk menyadarkan masyarakat, ya. Tapi kalau ada masyarakat yang nggak setuju, ya nggak usah marah. Biar saja masyarakat itu setuju atau tidak setuju. Yang penting kita saling menghargai dan orang harus cukup cerdas untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu dengan sikap yang tepat, sikap proporsional, itu aja. Lagi sekarang masa itikaf, apa masjid harus dikunci? Ya menurut saya nggak juga. Orang itikaf di masjid 1-2 orang, ya nggak usah berkumpul juga bisa. Ada itikaf mulai jam 10 bisa, jam 11 bisa, jam 1 bisa, jam 2 bisa, jam 3 juga bisa, dan jam-jam yang lain juga bisa misalnya. Dan ketika menjelang sahur masih ada orang itikaf, itu bisa jadi yang itikaf cuma 1-2 orang di masjid yang sangat besar. Itu tidak berkumpul, di situ ada social distancing yang sangat bagus. Physical distancingnya kan sangat bagus tuh. Satu masjid besar cuma 2 orang. Sementara di kerumunan di pasar itu berkerumun banyak orang. Ada orang itikaf ribut, sementara ketika ada orang di pasar berkerumun nggak ribut. Argumennya ya karena di pasar mereka sangat butuh. Emangnya kebutuhan primer itu hanya di pasar? Enggak. Bagi orang yang secara spiritual itu butuh ke masjid, itu lebih dikatakan primer daripada orang yang hanya butuh makan. Seolah-olah kebutuhan primer itu hanya terkait dengan perut. Enggak. Ada hal yang sifatnya lebih spiritual itu banyak dibutuhkan oleh orang dan lebih nyaman mereka itu mendapatkan asupan-asupan gizi spiritual dibandingkan gizi-gizi yang bersifat fisik. Itu yang harus kita pahami. Orang bisa berpuasa tidak makan seharian tetapi nyaman, tentram, damai karena bisa berzikir di masjid. Tapi ada orang yang tidak pernah ke masjid merasa nyaman karena apa? Hidupnya diisi dengan makan dan pesanan-pesanan di dunia. Ya biar aja itu mereka mengalir, natural aja. Nah, ini kalau saya katakan bukan untuk apa-apa. Ini untuk membuat kita semakin bisa saling bertoleransi agar semuanya itu jadi nyaman. Jadi sekali lagi, ketika macam fitnatul akhlas, fitnatul sarra, dan fitnatul daimah itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan untuk siapapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang penting bahwa sumber fitnah itu dari manusia itu sendiri kok. Kekacauan, konflik yang terkait dengan masalah duniawi itu yang menciptakan siapa? Ya manusia itu sendiri. Karena apa? Mereka tidak cukup cerdas untuk berinteraksi antara mereka.
Yang sekalipun misalnya dibungkus dengan bahasa agama, hal itu tidak menafikan bahwa sumbernya adalah masalah duniawi. Sehingga agama itu hanya menjadi alat untuk membenarkan sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya begitu. Sekarang kan agama dibawa-bawa untuk kepentingan-kepentingan duniawi, ya termasuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Atas nama agama mereka mengatakan ini dan itu. Padahal tidak seharusnya begitu. Bisa jadi agama itu akan menjadi sesuatu yang tidak pas dibawa oleh orang karena apa? Dipakai untuk membenarkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar dengan argumen-argumen yang dibuat-buat. Nah, sekarang begitu ada kasus COVID-19, semua orang berbicara atas nama agama dan belum tentu benar, meskipun juga belum tentu salah. Sehingga semua atas nama agama mengatakan ini dan itu yang tidak sama dengan apa yang dikatakan, itu dianggap sebagai kelompok yang salah dan kemudian dihujat. Itu sikap yang tidak cerdas, ya. Kalau bahasanya Rocky Gerung kan itu sikap yang dinyatakan sebagai sikap dungu. Kedunguan itu bisa terjadi pada siapa dimanapun. Saya tidak ingin mengatakan dungu dan tidak dungu, tapi saya katakan kurang cerdas. Umat itu harus dilatih menjadi umat yang cerdas, menyikapi realitas itu dengan sikap yang bijak, dan itulah yang semestinya ada di kalangan umat Islam. Apalagi kalau kita bicara akhlak. Kalau akhlak orang itu terbangun dengan baik, perbedaan-perbedaan pemikiran itu tidak harus melahirkan chaos. Perbedaan pemahaman itu seharusnya memunculkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita bangun akhlakul karimah itu pada diri kita, dan pada saatnya kita jadikan landasan untuk berpikir dan berbuat. Nah, ini harus saya katakan karena saya sedikit prihatin dengan adanya sesuatu yang menurut saya kurang tepat untuk terjadi karena sikap kita yang tidak pas, tidak bijak. Saya sampaikan dengan bahasa yang lain. Nah, karena itu berkaitan dengan ini, tidak heran jika para ulama lebih banyak yang menganjurkan agar umat Islam itu menjauhi atau tidak terlibat dalam konflik-konflik yang bisa menciptakan fitnah-fitnah itu. Baik fitnah akhlas, fitnah sara, dan fitnah tuhaima. Sehingga tidak harus terjadi pengungsian massal, perampasan harta, pembunuhan, dan perebutan sumber daya alam yang sebenarnya dikendalikan oleh hawa nafsu mereka. Dan bahkan orang bisa mengatakan yang benar itu benar dengan nyaman, dan mengatakan yang salah itu dengan bahasa yang sederhana, sehingga yang salah kelihatan salah, yang benar kelihatan benar, tanpa harus merasa tidak nyaman dengan apa yang dia katakan. Karena apa? Ketika orang itu berinteraksi dengan kejujuran, itu semua enak. Tetapi kalau orang itu berinteraksi dengan kebohongan, itu menjadi repot. Bahkan saya katakan, sedapat mungkin kita itu bisa melopori sebagai orang-orang yang melahirkan solusi. Kita bisa keluar dan berperan sebagai penengah. Ini yang dikatakan syuhada lannas, ummatan wasato. Jadi kalau kita ingin menjadi syuhada lannas, ummatan wasato, khairul ummah, ya kita harus menjadi orang-orang yang bisa menengahi sebagaimana peran yang dimainkan oleh para rasul, para nabi waktu itu, dan orang-orang yang meneladani sikap para nabi, para rasul yang bisa menjadi penengah di ketika orang-orang itu sedang mengalami konflik. Bahkan ketika hadis tentang fitnah akhir zaman itu kita jadikan sebagai pijakan untuk memahami konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, kita akan semakin paham bahwa umat Islam itu seharusnya tidak masuk ke dalam untuk terlibat dalam konflik itu. Mereka harus masuk ke dalam menjadi orang-orang yang memberi solusi. Sehingga aksi-aksi yang kita lakukan sebagai orang-orang yang akan memberi solusi itu bisa menciptakan ketenangan, tidak justru menambah keresahan dan kekacauan. Kita harus sadar bahwa tindakan orang-orang yang sedang mengalami keresahan karena konflik itu adalah sebuah sikap dan tindakan yang harus kita tengahi dengan tepat. Bahkan kalau kita gunakan diri kita manfaatkan diri kita perankan diri kita untuk bisa mendorong orang yang terlibat dalam konflik apapun namanya untuk islah, itu luar biasa. Karena perpecahan yang terjadi di antara kita, apalagi
yang terjadi antara umat Islam hanya karena persoalan kecil itu bisa membuat ukhuwah yang ada itu menjadi tercerai-berai. Nah, jangan sampai kemudian terjadi kekacauan hanya karena kita punya sikap yang tidak bijak. Saya meminjam istilahnya Abdul Somad. Saat ini umat Islam itu membutuhkan suluh atau pelita untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi. Sehingga pernyataan-pernyataan dan sikap yang cenderung menyudutkan orang lain yang berbeda pandangan dengan dirinya, dengan menyebut misalnya mereka itu pendukung A, pendukung B, pembangkang, orang-orang yang tidak loyal, orang-orang yang aneh, orang-orang yang menyimpang, atau kelompok-kelompok yang tidak bersahabat, itu tidak terjadi. Karena saya katakan bahwa apa yang terjadi di masyarakat itu potret dari kecerdasan dan ketidakcerdasan orang. Jadi kalau orang-orang yang ada di masyarakat itu orang-orang cerdas, insya Allah semua akan baik-baik saja. Tetapi ketika yang terjadi di masyarakat itu adalah ada orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang tidak tepat di dalam bersikap, orang-orang yang tidak bijak, persoalan sekecil apapun itu akan menimbulkan kaos. Kios itu akan terjadi sebagai akibat dari ketidakcerdasan orang ketika menyikapi persoalan. Kita harus ingat, para jamaah, Rasulullah SAW itu hadir di tengah-tengah kita untuk apa? Membarislah Islam untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kita yang punya akhlak yang mulia itu semakin sempurna dengan kehadiran Islam. Dan kalau kita sebagai muslim yang mau mengikuti Rasulullah, jadikan diri kita sebagai orang yang menyempurnakan akhlak masyarakat, bukan justru memperkeruh suasana. Kita menjadi rahmatan lil alamin. Mari kita tawarkan solusi atas semua permasalahan umat, permasalahan bangsa ini, permasalahan kemanusiaan ini, dan jangan punya keinginan untuk menciptakan konflik tanpa solusi, bahkan justru terlibat di dalam bersama-sama atau membersamai mereka untuk memelihara konflik dan menciptakan ketidaknyamanan di masyarakat. Sehingga fitnah akhir zaman itu bisa selesai atau tidak, itu akan bergantung pada kecerdasan kita untuk menyikapi realitas kehidupan yang ada di seputar kita. Mari kita belajar bersikap bijak untuk saling memahami, saling menghormati, dan pada saatnya kita bertakaful, saling menolong, saling membantu untuk menciptakan sesuatu yang baik, dan pada akhirnya dengan cara seperti itu insya Allah kita akan menggapai kemaslahatan bersama, dan kemaslahatan bersama yang kita gapai itu akan memunculkan kenyamanan, ketenangan hidup, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup fit dunia wal akhirah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak disalahpahami. Tapi kalau ada yang masih salah paham, monggo saja. Kalau ada yang mau mengkritik, silakan saja. Ini sesuatu yang saya coba untuk saya renungkan, harus saya katakan, dan harus saya nyatakan apa adanya kepada para jamaah. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk para jamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.